Kemajuan teknologi ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi membawa kemudahan, namun di sisi lain juga menjadi ancaman. Di dunia pendidikan, penggunaan AI nyatanya sudah tidak asing lagi. Namun penggunaan AI dengan tujuan hasil instan bagi generasi muda usia sekolah berpotensi melunturkan sisi kreativitas berpikir pada anak-anak. AI atau Artificial Intelligence saat ini hadir untuk memudahkan setiap sisi kehidupan masyarakat termasuk dalam dunia pendidikan. Penggunaan kecerdasan buatan berbasis teknologi ini nyatanya memiliki dampak ganda. Di satu sisi mempermudah kehidupan, namun di sisi lain jika tidak digunakan dengan bijaksana justru menjadi suatu ancaman. Buatkan saya poster pendidikan. Di dunia pendidikan misalnya, AI kerap digunakan untuk tugas siswa. Tidak salah memang, namun penggunaan secara terus-menerus bahkan hingga ketergantungan dikhawatirkan dapat mematikan kreativitas dan daya juang anak-anak. Beberapa siswa mengaku pernah menggunakan AI sebagai alternatif penyelesaian tugas di kala terdesak. Namun mereka tidak memungkiri hasil instan yang dikeluarkan AI membuat mereka akhirnya lebih fokus pada hasil dibanding proses pembelajaran. Selain itu, mereka yang pernah menggunakan AI ini juga menganggap bahwa tidak semua jawaban yang diberikan AI tepat sehingga akhirnya tetap diperlukan konfirmasi ulang melalui buku. Oke, di suatu saat saya ingin mengerjakan tugas, tapi guru saya itu menyarankan bahwa hari ini adalah tugas terakhir dan harus dikumpulkan sekarang. Disitulah saya kayak deg-degan banget nih, waduh saya belum mengerjakan tugas tapi disuruh ngumpulin, takutnya nilai saya itu nggak ada. Akhirnya saya memutuskan untuk ke AI dan minta tolong bantuan AI untuk mencarikan soal tugas saya, seperti itu. Kalau ketergantungan sih tidak seberapa ya Kak, tapi emang kalau ketergantungan itu berawal dari kebiasaan kita terlalu sering menggunakan AI atau kadang AI itu memang kalau sudah tergantung pada kita atau kita tergantung pada AI itu juga susah sih buat keluarnya. Mungkin kalau saya sih kesusahan di matematika ya Kak ya, jadi mungkin saya bisa foto soal di buku lalu saya bisa kirim ke AI. Kadang-kadang valid, kadang-kadang kurang efektif juga sih untuk digunakan AI itu. Di sisi lain, pihak sekolah tidak memungkiri bahwa kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dihindari. Sehingga dari sisi pendidikan, khususnya sekolah, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Namun agar kreativitas daya berpikir kritis anak tetap berkembang, biasanya sekolah akan memberikan tugas-tugas yang mengedepankan riset dan diskusi, sekalipun ada keterlibatan teknologi. Mungkin kami menggunakan 50-50. Jadi kalau misalnya setelah ada acara elaborasi untuk mengelaborasi informasi, kemudahan yang disuguhkan oleh teknologi AI, kemudian anak-anak kita persilahkan untuk menuangkan dengan handwriting di penta konsep mereka, ke produk atau karya mereka, yang produknya itu ada sebagian yang tetap menggunakan kecanggihan teknologi dengan Canva misalnya, tapi di sisi lain ada tugas yang harus mereka tulis dengan tangan, handwriting. Jadi karena terus terang Mbak, anak-anak zaman sekarang tulisannya jelek-jelek. Tulisannya kurang terasa karena mereka lebih terampil jempol mereka daripada menuliskan yang bagus. Bahkan melukis atau apa itu juga poster itu mereka mesti sering nanya, Bu Rizky kalau misalnya digital boleh enggak di print gini gitu. Boleh, tapi akhirnya mereka banyak yang memilih itu, akhirnya kami buat 2 jalur misalnya kalau ada pengumpulan itu. Oke, yang kali ini anak-anak mengumpulkan yang handwriting jadi poster atau peta konsep yang kalian tulis sendiri. Baru Fornes gitu, mereka tetap wah gitu, kadang-kadang mereka agak kecewa juga. Nanti ada kamu dikasih kesempatan itu. Jadi kita usahakan agar seimbang. Dari sisi psikologi ada plus minus dalam penggunaan AI. Sisi positifnya, anak-anak memiliki sumber lebih banyak hingga efisiensi waktu dalam pengerjaan tugas. Namun, jika dilihat dari sisi negatif, AI ini dapat memicu ketergantungan sehingga pola berpikir anak kurang terlatih. Di usia-usia berkembang, supervisi pengawasan dari orang tua dan guru terhadap anak dalam penggunaan teknologi masih sangat dibutuhkan.
baik pihak guru, orang tua, atau pendamping anak selama proses belajar mereka perlu memahami dulu bahwa anak sekolah, anggaplah kita usia 7 tahun sampai 11 tahun di usia-usia awal sekolah itu ya, sekolah dasar, mereka itu tahapan berpikirnya operasional konkret. Nah, operasional konkret ini kan diharapkan mereka itu dapat latih kemampuan mereka untuk mulai berpikir secara logis, mulai berpikir secara sistematis itu seperti apa. Kalau ini tidak dilatih, tidak disupervisi bahwa kalau misalnya ada masalah itu penguraiannya seperti apa nih gitu. Dengan kalimat konkret atau kata konkret kita memahami bahwa berarti anak itu butuh praktik. Jadi kita juga perlu seimbangkan. Kalau misalnya di ChatGPT, dari teknologi itu kita tinggal kasih prompt-nya, habis itu muncul jawabannya, begitu kan ya. Tapi kalau misalnya praktik, anak akan lihat secara langsung prosesnya seperti apa. Pada akhirnya kemajuan teknologi tidak dapat kita tolak. Sebagai masyarakat, kita harus beradaptasi dengan kecanggihan tersebut. Kecerdasan buatan hadir untuk membantu manusia, namun bukan untuk menggantikan proses berpikirnya. Kia Clarissa, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.